Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai edisi kali ini dari coba sedikit membedah beberapa hal yang jadi perbincangan dan perdebatan di kalangan netizen baru-baru ini atas beberapa hal keputusan dari PSSI dan juga PT Liga alias LIB ya. Yang pertama soal PT Liga ini menegaskan Super League ini nggak akan berhenti saat nanti adanya kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar di Sidoarjo. Menurut PT Liga, kompetisi Super League cuma akan berhenti kalau acara SEA Games atau FIFA Matchday aja. Nah ini pun jadi perdebatan. Kenapa demikian? Soalnya di Super League musim ini itu ada kewajiban memakai 5 pemain U23 dan satu diantaranya harus main minimal 45 menit. Nah gimana tuh caranya klub bisa pakai pemain U23 di Liga sementara pemain U23-nya diambilin ke timnas? Nah yang dipertanyakan lagi oleh para klub, apalagi jika pemain U23 yang dipanggil ke timnas itu di klubnya dia adalah pemain inti yang udah-udah aja ya, kan ribet tuh dan ribet banget tuh. Ada tuh klub yang protes katanya pemainnya terlalu banyak dipanggil ke timnas. Nah, akhirnya kan jadi perdebatan kan, jadi apa ya, jadi kisruh lah ya. Nah lalu nih soal Piala Asia U23 ini pun ini kan disiarkan di MTEK juga nih alias di Indosiar dan SCTV. Sementara Liga tetap jalan disiarkannya di TV yang sama. Nah ini gimana cara ngaturnya? Sementara kita tahu MTEK itu pihak TV yang nggak pernah mau rugi. Kalau MTEK siarkan pertandingan timnas Indonesia, otomatis Liga nggak ada yang nonton dong. Atau sebaliknya, kalau MTEK menyiarkan pertandingan Liga, lalu PSSI pasti akan protes. Lah kok timnas nggak disiarin? Nah lo gimana tuh? Yang kedua soal kontroversi pernyataan Erick Thohir yang berikut ini. Waktu kita SEA Games juara pun ya bukan karena kecurangan. Dan saya turun ke lapangan itu bukan memprovokasi pemain waktu itu. Lihat videonya. Rusakan saya turun ke lapangan waktu SEA Games. Coba lihat videonya. Dan akhirnya kita bisa balik. Gitu. Nah sayangnya kemarin saya nggak bisa turun karena keadaannya nggak chaos, saya nggak bisa tiba-tiba turun ke lapangan gitu kan aneh. Tapi gitu. Nah ini pun sama jadi perdebatan kemarin ya. Jadi ada istilahnya seolah ya selama Erick Thohir jadi ketum PSSI semua prestasi timnas itu ibaratnya diibaratkan bukan hasil kerja pemain dan pelatih tapi karena adanya dia. Atau istilahnya gini ya. Mau siapapun yang jadi pelatih timnas, mau juara atau enggak, itu bukan pelatih yang patut diapresiasi atau dipuji lo ya. Tapi itu semua karena adanya dia. Kalau dia bilang mau juara ya pasti juara, kalau dia turun ke lapangan ya pasti juara. Jadi istilahnya bukan masalah kerjaan pelatih atau pemain lo ya, tapi semuanya gara-gara dia. Timnas juara itu karena saya. Timnas gak juara karena sayanya nggak ke situ. Nah gitu loh maksudnya. Atau istilah kasarnya dia ini mengibaratkan one man show. Jadi satu orang doang nih yang dipuji-puji. Atau ada kata-kata kemarin di medsos bilangnya gini. Timnas itu kalau nggak ada saya, kasihan deh. Yang ketiga, ini yang jadi perdebatan kemarin soal pernyataan Erick Thohir yang katanya sih akan cari pelatih timnas wanita tapi yang bisa bahasa Inggris. Sebab kemarin itu Satoru Mochizuki kelemahannya karena nggak bisa bahasa Inggris. Ini pun ramai jadi perdebatan kemarin. Ini PSSI mau nyari pelatih sepak bola apa mau nyari guru bahasa Inggris? Nah ini kan kita mau main bola loh ya, bukan mau ikut olimpiade bahasa Inggris ya. Mungkin aja ya kalau misalnya PSSI berpikir kalau pelatih bisa bahasa Inggris terus juga terkenal, kita kan ya kalaupun gak juara kita menang gengsi dan menang gertakan kali ya. Kalau begitu bener dong apa yang diucapkan almarhum Dono Warkop dulu ya, yang bilang pelatih dari luar negeri, pelatih asing itu ya soal juara atau enggak masalah, yang penting kita menang pamor dan menang gertakan. Bener nggak? Sepak bola saja
mencari pelatih luar negeri, kenapa kita tidak? Dan soal pelatih itu mampu atau tidak, itu soal kedua. Yang penting kita menang gengsi dan menang gertakan. Bagaimana bos? Bagaimana kawan-kawan? Yang keempatnya nih kontroversi soal Liga 3 dan 4. Jadi kemarin kan nih PSSI bilang kan kalau Liga 3 itu sekarang berubah nih, bekerjasama dengan Asprop ya, Asprop daerah. Jadi Liga 3 ini kalau untuk provinsi itu memperebutkan piala gubernur, untuk nasional itu memperebutkan piala presiden. Sementara Liga 4 memperebutkan piala wali kota atau bupati. Ini banyak yang memprotes kemarin dan juga coba mengkritisi ya. Berarti kalau gitu Liga 3 dan 4 kalau bekerja sama dengan Asprop dan juga daerah ini memakai dana APBN dan APBD dong. Nah kalau gitu apa bedanya Liga 3 dan 4 ini dengan Tarkam dong? Atau ini memang Tarkam tapi ya dinamain aja tuh Liga 3 dan 4 biar elit gitu. Padahal di tahun 2011 silam, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri resmi melarang penggunaan APBN dan APBD untuk sepak bola seperti yang tertulis dalam Peraturan Kemendagri di nomor 1 tahun 2011. Lah kok sekarang ini kok bisa lagi ya APBN dan APBD dipakai sama sepak bola? Apakah negara kita akan kembali ke zaman batu? Pantesan aja ya sekarang ini ya seolah-olah semua itu diambil sama pemerintah loh ya. Contoh, rekening kita yang nganggur selama 2 bulan gak dipakai itu katanya dibekukan nih sama pemerintah. Kemudian apa nih? Tanah kosong nganggur selama 1 tahun apa 2 tahun tuh ya katanya akan diambil alih itu sama pemerintah. Lalu apa nih? Pajak mati sekarang katanya harus bayarnya apa nih? Bayar nggak boleh dia nih dibikin baru lagi ya? Atau SIM mati nih, SIM kita nih mati nih ya, katanya nggak bisa diperpanjang nih, bikin baru lagi. Ntar ujung-ujungnya apa? Kalau semua disita sama pemerintah, diambil alih semua pemerintah, jangan-jangan nih kalau kita punya istri nih, istri kita dianggurin 2 bulan, diambil pemerintah lagi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang ini kok semuanya diambil alih sama pemerintah, disita sama pemerintah? Apakah pemerintah lagi BU alias butuh duit? Mungkin salah satunya duitnya buat dipakai ke sepak bola kali ya. Nah, gimana menurut kalian dengan berbagai kontroversi yang terjadi belakangan ini di PSSI ya? Oke, lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari Borneo FC. Borneo FC kemarin memperkenalkan Aldair Simanca. Ini bek tengah asal Kolombia 27 tahun yang musim lalu main di Liga Malta. Dengan ini Borneo FC sudah mempunyai 10 pemain asing loh ya, dan tersisa 1 slot lagi pemain asing. Dan kabarnya 1 pemain asing ini pun akan segera diumumkan, dan pemain asing ini katanya akan mengejutkan nih. Karena pemain asing yang satu ini itu pernah main di Borneo FC. Kira-kira siapa ya? Dari Madura United. Madura United resmi melepas kiper Dida Wagner ke Kamboja, ke Liga Kamboja ya, bersama klub Kompong Dewa, yakni klub yang satu perusahaan dengan Dewa United. Maka dengan hilangnya Dida dan belum diresmikannya Jesse Wehrman, Madura United saat ini baru ada 8 pemain asing. Saat ini Madura United tengah menyeleksi 2 nama untuk direkrut. Yang pertama ada Azur Mahmik. Ini bek tengah asal Bosnia, 22 tahun, bertinggi tubuh 191 cm. Yang saat ini tuh tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Zeljenikar di Liga 2 Bosnia. Harganya 2,61 miliar. Yang kedua Daniel Kami, bek asal Kamerun, 29 tahun, 191 cm, yang saat ini juga tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Al Ansar di Lebanon. Harganya 1,74 miliar. Nah, apakah 2 pemain asing ini akan merapat ke Madura United? Jika benar dan ditambah oleh Jesse Wehrman, maka udah pas ya 11 pemain asing Madura United. Dari Persebaya, kanggo cah-cah sing neko iki sopo rek? Neng postingane Persebaya yo, aku jawab aku ra arti. Nek misale durung diumumke video iki metu, yo tebakanku sing mung sopo yo? Marceng opo Osvaldo ngono lho. Tapi ombo juga nek misale Vidal bali meneh ning Persebaya, mung kuwi tebakanku, aku ra arti. Tapi nek asing pemilik tendangan mematikan yo antara Vidal nek ora Leo Lelis, sebab Leo Lelis
dikabarkan akan bermain di Liga 1 untuk musim atau Super League musim ini. Nah, ya tebakannya itu ya mungkin antara Vidal atau mungkin Leo Lelis kali ya. Dari Malut United, inilah perbandingan gaji dari duet roda saat di Persib dengan saat di Malut United saat ini. Meskipun usia DDS dan Ciro Alves sudah uzur, tapi kabarnya Malut United ini menggaji duet roda ini tuh 2 kali lipat dari harga gaji mereka di Persib. Jika saat di Persib Bandung gaji Ciro Alves itu per musimnya kurang lebih sekitar 4,8 miliar alias atau sekitar 506 juta per bulan lo ya. Nah, bagaimana dengan di Malut? Jika di Malut dinaikkan 2 kali lipat, maka gaji Ciro mencapai 9,6 miliar atau sampai 10 miliar per musim atau sekitar 1,1 miliar per bulan. Sementara David da Silva di Persib itu gajinya per musim 6,1 miliar atau per bulannya gaji DDS di Persib itu adalah 666 juta. Nah, kalau di Malut United dinaikin menjadi 2 kali lipat, otomatis gaji DDS di Malut adalah 12,2 miliar per musim atau sekitar 1,4 miliar per bulan. Wow, fantastis. Udah paham sekarang? Meskipun mereka udah tua, tapi mereka nggak mau pensiun. Soalnya ya kita tahu lah ya, siapa sih yang nggak mau sama duit? Nah, dengan gaji sebesar itu, mampukah duet roda ini menunjukkan kualitasnya dan mampukah membawa Malut United juara musim ini? Yang selanjutnya dari Persib. Sebelum kami bahas soal Persib ini, kami agak sedikit mewanti-wanti juga ya. Soalnya kenapa ya? Kami kalau ngebahas soal Persib ataupun Persija ya agak apa ya, ngeri-ngeri sedap juga sih. Kenapa demikian? Karena ya masih banyak nih penonton-penonton atau supporternya Persib yang nggak nyampe-nyampe ya dengan penjelasan kami. Makanya ya, apa yang akan kami sampaikan ini tuh cuma sebatas seru-seruan aja loh ya. Jadi simak baik-baik, nggak usah dibawa baper, apalagi dibawa emosi. Ini kan cuma seru-seruan. Di awal musim ini, Persib jalani uji coba dengan tim luar negeri, yakni tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, dan Persib menang tipis ya 1-0 atas gol tunggal William Marsilio. Dan di laga ini Persib itu sebenarnya pakai 2 striker asing, yakni Ramon Tanque dan Ulian Baros. Tapi memang sayang banget ya, Ramon Tanque harus cedera selama 1-2 pekan. Dan di laga ini pun Persib memakai atau memainkan gelandang gaek mereka Deddy Kusnandar menggantikan Maklok. Itu adalah sebuah fakta ya. Nah, di tahun 2013 alias pramusim tahun 2014, Persib pun menjalani uji coba yang sama melawan tim dari luar, yakni tim DC United dari Amerika. Kala itu Persib menang 2-1 atas gol yang dicetak oleh Makan Konate dan juga Firman Utina. Kala itu pun Persib memakai gelandang gaek ya, Firman Utina, dan itu pun sebuah fakta. Itu kesamaan yang pertama antara 2014 dengan 2000 saat ini 2025 ya. Kesamaan yang kedua 2013-2014 dengan 2025-2026 ini. Di 2013-2014 Persib itu nomor 10-nya dipakai oleh Makan Konate. Dan di pramusim Makan Konate mencetak 1 gol ke gawang DC United. 2025 ini nomor 10 Persib pun dipakai oleh William Marsilio. Dan entah kebetulan atau tidak, William Marsilio pun mencetak gol ke gawang Western Sydney. Persamaan yang ketiga antara 2014 dengan 2025 ini. Di awal musim 2014, Persib itu hampir saja merekrut striker asal Pantai Gading, yakni rekan duetnya Didier Drogba di timnas Pantai Gading, Abdul Qadir Keita. Tapi Persib batal mendapatkan Keita lantaran si Keitanya ini tuh nggak datang-datang nih ke Indonesia dan malah memilih klub asal Singapura.
Nah, di 2025 ini Persib merekrut seorang Ramon Tanque dan sempat ada masalah tuh antara si Ramon dengan agennya. Ujung-ujungnya si Ramon cedera di pramusim. Itu persamaan yang ketiga ya. Persamaan yang keempat adalah di 2013-2014 Persib itu dilatih oleh Jajang Nurjaman, dan di 2025 ini Jajang Nurjaman tetap di Persib, tapi bedanya menjadi direktur teknik, alias sama-sama ada Jajang Nurjamannya. Persamaan yang kelima antara 2013-2014 dengan 2025-2026 ini, di 2013-2014 nomor 7 itu dipakai seorang Lord Atep ya, seorang gelandang tapi sering berposisi sebagai winger. Nah, di 2025 ini nomor 7 dipakai oleh seorang Lord Beckham Putra, seorang gelandang yang juga sering diposisikan sebagai winger. Nah, pertanyaannya adalah dengan sederet persamaan tadi, di 2014 itu di akhir kompetisi Persib keluar sebagai juara. Apakah di musim ini dengan sejumlah persamaan tadi akan melakukan ataupun mengalami hal yang sama, yakni juara di akhir musim? Tapi ingat, ini tuh cuma sebatas seru-seruan aja, nggak usah baper ya, namanya juga seru-seruan.